Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pak Sutres, sudah lama kita nggak ketemu. Iya. Tos dulu Pak Sutres. Iya, tos. Ya. Pak Sutres ini kan selaku praktisi, pemerhati bahasa, pemerhati bahasa. Karena Pak Sutres ini murni dari bahasa sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Sastra iya, ya? saya dari bedanya apa ini bahasa sama sastra ini? Di dalam bahasa itu kan memang kita ada bahasa lisan dan tulis, Pak. Itu dalam bahasa kita sebut linguistik. Kemudian di dalam sastra itu ada 3 jurusan mungkin. Oh, berarti ini ini belum masuk ke materi. Belum masuk ke materi ya. Jadi saya tanya dulu Pak Sutres, dulu belajar bahasa ini dari mana, Pak? Kalau awal ya pasti dari bahasa ibu, dari ibu saya dulu. Nggak, maksudnya gini, mungkin Pak Sutres lulusan dari instansi mana gitu. Ya. Saya dari yang kalau di lulusan Surabaya, Pak, artinya dari UNER. UNER ya. Sastra Indonesia Universitas Sastra Indonesia. Iya. Berarti ada sastra, ada pendidikan bahasa Indonesia. Bukan pendidikan, di Sastra Indonesia UNER itu ya kita kan di sini non kependidikan, Pak. Jadi sastra Indonesia. Oh, beda Pak ya? Iya, ada. Di situ jadi tidak bahasa dan sastra di situ, tapi sastra Indonesia gitu. Enggak, kan setahu saya kan ada bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Loh, itu beda tak antara bahasa Indonesia dan sastra Indonesia? Loh, apakah beda? Sebenarnya bedanya hanya masalah di sini pendalaman aja di situ ya. Mungkin kalau kita sama-sama di dalam sastra Indonesia pun mempelajari bahasa, di dalam bahasa pun mungkin juga mempelajari sastra gitu. Nah, karena gini, mohon maaf nih, ini kan di channel ini, di channel Dapur Curhat yang kita di depan situ ada ya. Mungkin dari penonton ya yang menyaksikan channel ini kan baru tahu nih ternyata ada bahasa dan sastra, tapi itu berbeda hanya pada apa namanya? Yang dalam-dalamnya kita hanya pada masalah di sini penyampaian materinya aja. Hanya penyampaian materi itu kan. Pada dasarnya sama ya bahasa dasarnya di situ sama. Di sini artinya apa? Seperti mata uang ya. Di sini mata uang, jadi balik-baliknya sebenarnya sama. Meskipun bentuknya atau gambarnya berbeda tapi aslinya ya sama. Aslinya iya. Oke. Menarik kan, guys? Iya kan? Menarik kan. Nah, karena itu saya tanya-tanya ini Pak Sutres. Dulu pada waktu kuliah ya dulu ya di sastra Indonesia. Kenapa kok pilih sastra Indonesia? Karena yang pertama memang dari kecil ya saya mungkin minat untuk meningkatkan suka membaca, Pak. Jadi situ budaya menulis saya mungkin mulai terbangun mulai saya SD mungkin gitu ya. Suka nulis puisi, suka nulis cerpen. Itu artinya dari situ kemudian saya kembangkan di SMP, kemudian di SMA juga. Pada akhirnya di perguruan tinggi pun pasnya ya meluangkan budaya literasi saya di sastra Indonesia itu. Kenapa nggak ambil sastra Inggris gitu? Karena memang menyadari juga kemampuan bahasa Inggris saya waktu itu mungkin harus saya tingkatkan itu. Oke. Karena kan manusia punya kelebihan. Iya. Mungkin kelebihannya ada di bahasa Indonesia kan. Nah, ini juga pada teman-teman yang nonton channel ini bahasanya jangan pernah ragu jika memang tidak tahu di satu hal, karena pasti punya kelebihan di hal yang lain. Gitu ya. Terkadang kan ada yang menyerah, aduh aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu. Nah, ini kan menyerah. Balik lagi ke sastra. Iya. Sastra Indonesia itu adalah mempelajari juga bahasa Indonesia secara dalam. Mempelajari ya, di situ juga kita mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan di situ ada di dalam mata kuliah itu juga dipelajari untuk menulis apa istilahnya sastra Arab, sastra. Tapi kan kita orang Indonesia. Iya. Kita orang Indonesia, kenapa harus belajar bahasa sastra Indonesia? Apa yang salah atau apa yang kurang? Di sastra Indonesia itu kan kalau kita ada 3 jurusan sebenarnya juga, Pak. Di situ ada 3 jurusan yang harus kita ambil. Sastra Indonesia sendiri ya, sastra ya, kemudian ada filologi. Apa itu, Pak? Filologi ini mempelajari ilmu tentang naskah, Pak. Jadi naskah-naskah itu yang contoh misalnya kita ada naskah-naskah terkait mengenai
yang ada di museum-museum itu, naskah-naskah Nusantara. Nah, itu kayak naskah proklamasi misalnya itu. Bukan itu. Jadi ada bukan, ya? Iya, kitab-kitab itu, Pak, terkait mengenai itu. Jadi naskah-naskah Nusantara itu kita pelajari dalam ilmu filologi. Kemudian kita juga mempelajari sendiri di situ linguistik. Linguistik itu ilmu tentang bahasa. Itu mulai dari filologi, linguistik dan juga apa? Filologi naskah tadi ya. Filologi itu naskah, bahasa, sastra. Linguistik itu bahasa, kalau sastra ya sastranya. Iya. Okay. Nah itu di sastra kan kita puisi, prosa, drama dan seterusnya. Oh, puisi, prosa drama itu masuk sastra. Puisi pun ada puisi lama, puisi baru. Prosa pun ada prosa lama, prosa baru. Nah gitu. Sebelum ke situ, kita ngomong bahasa dan sastra dulu. Iya. Ini katanya menarik kayaknya ini ya. Nah, sering kali kan, kalau misalkan gini, apa ya, lantunan lagu misalkan, itu masuk sastra atau? Sastra itu sebenarnya. Jadi dia sebenarnya puisi yang kemudian diiringi musik lah, bahasanya sama dengan seperti itu. Kalau kita kena musikalisasi puisi, nah itu dasarnya pertama mungkin para aransemen, para pencipta lagu itu juga mungkin karena puisi itu kan ungkapan pikiran dan perasaan penulis. Asik. Pikiran dan perasaannya muncul jadi satu itu. Kalau tadi bahasa dan sastra tadi, bedanya apa bahasa dan sastranya akhirnya munculnya gimana? Nah, linguistik tadi ya. Ya, linguistik itu kan bahasanya. Nah, di bahasa itu kan kita mengenal ada bahasa lisan, ada bahasa tulis. Bahasa lisan yang mungkin di situ adalah lantunan seperti bunyi-bunyi. Nah, itu kita kenal dengan bahasa lisan. Kemudian kalau kita bahasa tulis, ngomong-ngomong gini termasuk bahasa lisan. Bahasa lisan kita. Kalau bahasa tulis nanti baku dan tidak baku yang muncul di sana. Oh. Misalnya kita ngomong antre dan antri misalnya itu aja, Pak. Nah, itu kan tulisan itu. Benar. Nah, secara lisan kita mungkin ngomong antri. Tapi padahal di situ tulisan secara tulisan antri itu salah, Pak. Yang bener antri, ya gitu ya. Apotek sama apotik. Nah, yang bener apotek. Itu tulisan, ya. Tapi kalau kita lisan, kita biasanya menyebut apotik, gitu. Kalau misalkan nih kan ada di apa ya, gelar gitu. Nah, kalau gelar itu kita misalnya katakanlah Dr. Junaidi kan gitu ya. D besar, R-nya kecil. Kan gitu. Nah, itu memang ada penulisan yaitu kita sebut sesuai dengan puebi ya. Ya kan kalau di surat-surat kan ada tuh kepada yang terhormat Bapak. Lah, ini mungkin secara lisan kepada yang terhormat itu dianggap benar. Tapi kalau kita bicara secara tulisan, Pak, itu kepada yang terhormat itu sudah terjadi penggunaan kata mubazir. Loh, ini kan tadi kan saya tanya gelarnya. Ternyata kepada yang terhormat itu ada mubazir. Loh, mubazir kepada yang terhormat. Kalau kita pakai kepada ya tanpa yang terhormat. Kalau kita pakai yang terhormat tanpa kepada, jangan meskipun itu disingkat. Iya, walaupun itu disingkat. Bahkan ya itu tadi YTH kan biasanya nyingkatnya ya. YTH ya, kepada YTH kan gitu ya. Nah, harusnya di situ cukup digunakan salah satu aja. Sama dengan gini sama, maju ke depan. Ya, maju ke depan. Yang tahu maju ke depan. Ini kan maju pasti ke teman-teman ini nggak ada yang tahu nih. Ya. Mungkin baru tahu sekarang ya. Nah, itu namanya penggunaan bahasa yang disebut kita mubazir, penggunaan kata mubazir, pleonasme istilahnya, Pak. Mubazir ya. Maju ke depan. Ya. Terus kemudian naik ke atas. Nah, mungkin ini kru dan yang lain sebagainya ini. Ayo, kalau naik itu ke atas. Kalau maju, mundur. Kalau masuk, kalau keluar. Keluar itu ada yang memang secara tulisan, ada yang tanpa spasi, ada yang diberi spasi. Nah, itu nanti maknanya bisa diketahui setelah dia ketemu berantonim. Spasi dalam, misalnya kan gitu ya. Maka ke spasi luar. Ketemunya gitu. Kalau dia tanpa spasi, maka keluar gandeng ini, kemudian antonimnya masuk. Nah, sama dengan tadi ya, kita geser. Kalau geser kemana? Tolong geser, kemana geser ini? Kalau tadi maju kan ke depan. Makanya tidak boleh kata ke depan, cukup maju. Ayo anak-anak maju, selesai. Ayo ke depan, enggak, jangan gunakan maju ke depan. Otomatis kalau maju itu pasti ke depan ya? Pasti ke depan. Kalau mundur ya pasti ke belakang. Kalau naik ya pasti ke atas. Kenapa harus
Baru tahu sekarang ya. Itu lisan dan tulisannya kan di sana. Nah sekarang ini kelihatan kalau geser ini nih, kalau geser ya misalnya Pak Jo ini saya tanya, kalau geser kemana? Ke samping. Lah ini ambigu. Ke samping mana? Samping kanan atau samping kiri? Oh iya ya. Ayo. Ke belakang, geser ke belakang juga bisa. Lah, kata geser di situ yang harus diterjemahkan. Geser ke kanan. Itu masuk bahasa atau masuk sastra? Nah, ini bahasa. Masuk bahasa di sini. Kalau yang sastranya di mana ini, Pak? Kalau kita ngomong sastra. Nah, kalau sastra kita kan ngomong puisi saja, Pak ya. Jadi yang disebut sastra sendiri sampai hari ini terjemahan dengan sastra itu belum bisa dipastikan terjemahannya secara. Yang pasti dia adalah ungkapan ya, ungkapan pikiran dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Secara estetika, secara manuskrip tulisan di situ ya, itu mengandung keindahan. Sastra itu indah. Sastra itu kesantunan, sastra itu sopan, sastra itu luar biasa, artinya sangat luas. Kalau ngomong sastra sangat luas banget. Ini kok malah tertarik saya ini dengan. Jadi kalau kita ngomong sastra diterjemahkan apa? Sastra adalah keindahan, sastra adalah cinta, bisa. Jadi sastra itu luas, Pak. Jadi kalau kita ngomong sastra tidak cukup dengan puisi, prosa, drama, sebenarnya tidak cukup. Cuman puisi, prosa, drama itu adalah bentuk wadah kita untuk mengungkapkan makna sastra. Oh gitu. Gitu. Nah ini pembahasan ini seru. Ternyata dari bahasa itu dan sastra ini khusus Indonesia loh ini ya. Itu masih banyak hal-hal yang menarik kayaknya. Contoh kita ngomong bahasa tadi, ngomong bahasa. Contoh misalnya. Kita ngomong bahasa itu apa saja, Zurun? Kita ngomong fonologi, kemudian naik menjadi morfologi, naik lagi menjadi sintaksis, naik lagi menjadi semantik, naik lagi menjadi wacana. Lah ini. Ada. Oke. Ini seru. Oke, pembahasan ini kayaknya seru. Oke, Mas Idris, mungkin kita jeda dulu ya. Terima kasih.